Pembacaan dari buku Yudi Latif Negara Paripurna. Bab 3, Kemanusiaan Universal. Nusantara sebagai perintis jalan globalisasi. Nusantara adalah nama file yang menyimpan memori tentang kejayaan kita sebagai bangsa bahari di muka bumi. Lekatnya yang strategis sebagai titik sangguh dalam persilangan perdagangan dan budaya antar bangsa. Nusantara pernah mencapai kemegahan sebagai satuan maritim, sebagai sekuat laut yang jaya di masa keemasan. Nusantara sebagai negeri bahari lautan menjadi faktor penghubung yang mempertautkan hubungan komunikasi sosial antar pulau dan kemudian antar benua. Sekurang-kurangnya sejak awal Masehi, bahkan menurut Oppenheimer 2010 jauh sebelum Masehi, nenek moyang bangsa Indonesia dengan teknologi perahu bersistem Cadik telah menyeberangi kilometer laut lepas untuk mencapai Australia, lantas menemukan hampir semua pulau tidak dikenal di lautan Pasifik dengan teknologi yang sama. Mereka juga berlayar ke arah barat, mengaruhi Samudra Hindia hingga menjangkau Afrika dan Madagaskar sebelum wilayah itu dijelajahi oleh para pelaut Mesir, India, Yunani, dan Romawi, bahkan sebelum bangsa Dravida menuju India Selatan. Para penjajah Nusantara ini berperan penting sebagai katalis peniagaan antara Romawi, India, dan Timur Jauh, khususnya dalam peniagaan rempah-rempah, kayu manis, dan cassia yang tampaknya tidak perlu singgah di pasar Hindia dan Sri Lanka untuk menemukan jalan menuju Roma melalui Horn of Africa. Hingga milenium pertama Masehi, bahkan Cina lebih mempercayakan pengiriman barang niaga melalui lautan kepada para pelaut Nusantara. Sebagian teknologi kapal jauh dipelajari bangsa Cina dari pelaut-pelaut Nusantara, bukan sebaliknya. Dalam perkembangan kemudian pelaut Persia dan Arab berpartisipasi dalam bazar Samudra Hindia sebagai pedagang kesiangan dalam percaturan pelayaran jarak jauh dibandingkan pelaut Nusantara. Arus balik globalisasi di Nusantara. Namun demikian, arus-arus peradaban nyatanya tidak bergerak satu arah. Perjumpaan antar peradaban membawa proses saling belajar. Teknologi pelayanan Nusantara dipelajari dan dikembangkan oleh komunitas-komunitas peradaban lain. Sebaliknya, para penjajah Nusantara mengambil dan mengembangkan nilai-nilai dan pengetahuan dari peradaban lain. Pada konjungtur histori tertentu, jalur pelayanan Samudra Hindia bukan saja merupakan pusat transaksi perdagangan, melainkan juga pusat persilangan pengetahuan. Melalui proses persilangan budaya dan perdagangan, terjadilah arus masuk nilai-nilai budaya dan agama semasa ke Nusantara, terutama dari India, Arab, Persia, Cina, dan Eropa. Internasional nilai-nilai baru ini berjalan simultan dengan arus masuk armada-armada perdagangan lintas benua yang tertarik datang karena letak sebagai titik persilangan dan lebih istimewa bagi karena kekayaan alam dan kemolekan buminya. Armada-armada perdagangan antar bangsa datang ke pulau ini terutama untuk mencari rempah-rempah sebagai komoditas penting dalam pasar internasional pada saat itu, yang menempatkan khususan kepulauan ini menjadi ajang lalu lintas niaga yang luas dan sibuk. Para pedagang Arab menamai salah satu kepulauan rempah-rempah ini dengan sebutan Jazirat al-Muluk, negeri para raja, yang dari istilah itu muncullah sebutan
Maluku di kemudian hari. Simulasi Islam bagi kesadaran kemajuan. Hampir bersamaan dengan intensifikasi arus pembaratan pusat-pusat Islam di berbagai belahan bumi dengan Timur Tengah, sebagian invasi terusnya beraksi dalam rangka menghadirkan respons tandingan atas hegemoni Barat dan dunia Muslim. Penetrasi Barat dunia Muslim pada mulanya direspon melalui mekanisme defensif yang secara a priori menolak Barat, seraya berupaya supaya umat Islam kembali ke teknodoksi Islam, dikenal sebagai gerakan reformisme. Jadi pada intinya bab ini menyoroti pentingnya kemanusiaan universal dalam membangun negara yang kuat dan beradab. Yudhilati berusaha menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dapat menjadi dasar bagi Indonesia untuk berperan lebih aktif dalam global.